Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bagus Satya Nugraha bersama rekan saya. Nama saya Syahid Hafiz Makrojan. Di sini kami akan menjelaskan tentang VLAN. Mengevaluasi dan mengkonfigurasi jaringan VLAN. Sejarah VLAN. Pada tahun 1981 sampai 1984, Dr. David Sinkowski bergabung dengan Bill Core dan menciptakan teknologi jaringan VLAN. Menggunakan perangkat switch, VLAN memungkinkan administrator jaringan mengontrol, mengkonfigurasi, dan meningkatkan keamanan jaringan. Dengan menambahkan tag pada frame Ethernet, jaringan VLAN mengatur lalu lintas siaran, meningkatkan bandwidth, dan membagi jaringan layer 2 menjadi works group. Logis. Ini mengurangi lalu lintas yang tidak diperlukan dan meningkatkan kinerja jaringan. Ilustrasi topologi jaringan VLAN dapat dilihat dalam gambar 1.1 dan video terkait, dan untuk melihat gambarnya ada di buku. Dalam bukunya, Dede Supani menjelaskan bahwa Local Area Network atau LAN adalah jaringan terbatas dalam jarak lokal, digunakan untuk menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak dalam daerah terbatas seperti perkantoran, lembaga pendidikan, atau departemen dalam perusahaan. LAN bisa mencakup satu ruangan atau area lokal tertentu. Meskipun LAN memberikan keuntungan dalam berbagai sumber daya, penggunaan LAN dapat menghadapi masalah terkait manajemen konfigurasi keamanan dan kebijakan keamanan, terutama jika pengguna terhubung. Ini akan mengakibatkan penurunan kecepatan jaringan dan risiko keamanan. Oleh karena itu, manajemen jaringan diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan keamanan komunikasi data dalam jaringan seiring dengan pertumbuhan penggunaan. Hasil riset dari kegiatan 1.1 menunjukkan bahwa jaringan VLAN memiliki potensi untuk meningkatkan performa dan keamanan jaringan LAN. Dengan pemahaman konsep jaringan VLAN, Anda dapat melangkah lebih jauh dengan melakukan hal-hal berikut. Pertama, membuat rancangan topologi jaringan VLAN yang efisien. Kedua, menjadi seorang ahli analisis dalam menentukan perangkat jaringan VLAN yang sesuai. Ketiga, mengevaluasi biaya yang diperlukan dan aspek-aspek lain terkait. Selain itu, Anda bisa mengembangkan rancangan topologi VLAN ini menjadi usaha UMKM. Rancangan tersebut dapat dijadikan portofolio atau katalog yang ditawarkan kepada perusahaan atau instansi di sekitar Anda untuk memberikan nilai tambah dalam kehidupan dan berpotensi untuk kerjasama. Jaringan VLAN adalah model jaringan yang tidak terkait oleh lokasi fisik seperti LAN. Dalam VLAN, sekelompok perangkat pada satu atau lebih LAN dikonfigurasi untuk berkomunikasi seperti jika mereka berada di jalur yang sama, meskipun sebenarnya berbeda pada segmen LAN yang berbeda. Ini memungkinkan konfigurasi jaringan secara virtual tanpa mengikuti lokasi fisik perangkat. VLAN memiliki sejumlah manfaat, termasuk peningkatan kinerja jaringan secara keseluruhan, kemudahan dalam pemindahan, penambahan, dan perubahan host, serta fleksibilitas dalam pengaturan jaringan. Setiap VLAN memerlukan tabel alamat bridging yang disimpan pada switch, dan untuk berkomunikasi antar VLAN diperlukan router atau perangkat layer 3 lainnya. Dengan VLAN, segmen jaringan dapat disesuaikan dengan organisasi atau departemen yang memudahkan manajemen jaringan. VLAN terbagi menjadi beberapa tipe, di antaranya data VLAN, default VLAN, native VLAN, manajemen VLAN, dan voice VLAN. Adapun kelima tipe tersebut memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, data VLAN. Digunakan untuk lalu lintas, data penggunaan, dan tidak mendukung lalu lintas, suara, atau manajemen switch. Yang kedua, default VLAN. Ketika switch pertama kali dinyalakan, semua port masuk ke default VLAN, biasanya VLAN 1, yang tidak dapat diubah atau dihapus namanya. Yang ketiga, native VLAN. Digunakan untuk mengirim lalu lintas yang bersifat tagged dan untagged, terutama pada port trunking 802.1 Q. Yang keempat, manajemen VLAN. Diciptakan khusus untuk administrasi dan pengelolaan switch, memungkinkan pengaturan IP dan subnet max untuk mengelola switch melalui HTTP, Telnet, SNMP, atau SSH. Yang kelima, voice VLAN. Khusus untuk lalu lintas suara seperti voice over IP yang memungkinkan percakapan suara melalui internet menggunakan frame
IEEE 802.1Q dan biasanya digunakan dalam jaringan LAN. Masing-masing tipe VLAN memiliki peran dan kegunaan yang berbeda dalam jaringan. Cara kerja VLAN. Tanpa menggunakan VLAN, data dikirim ke seluruh host dalam jaringan menciptakan broadcast domain. Ini dapat mengganggu performa jaringan. Untuk mengatasi hal ini, VLAN membagi jaringan LAN menjadi beberapa segmen logis melalui pengaturan perangkat lunak. Ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi seolah-olah terhubung pada jalur yang sama. Meskipun sebenarnya mereka berada pada segmen LAN yang berbeda. VLAN juga disebut sebagai teknik switching atau membangun switch di dalam switch secara logis. Ini dilakukan dengan memecah broadcast domain menjadi beberapa broadcast domain yang sesuai dengan segmentasi jaringan. Dengan menggunakan VLAN, jaringan LAN dapat diorganisasi menjadi segmen-segmen yang lebih terkendali, mengurangi lalu lintas broadcast yang tidak perlu, dan meningkatkan kinerja dengan jaringan secara keseluruhan. Kelebihan VLAN. Yang pertama, meningkatkan performa jaringan. VLAN dapat mengurangi lalu lintas data yang tidak perlu sehingga meningkatkan kinerja jaringan. Yang kedua, memudahkan administrator jaringan. Mengurangi konfigurasi ulang saat perangkat pindah tempat, mempermudah administrasi jaringan. Yang ketiga, mengurangi biaya. Mengizinkan pembuatan jaringan privat tanpa harus menarik kabel LAN baru, mengurangi biaya. Yang keempat, keamanan yang tinggi. VLAN memungkinkan pembatasan akses data, meningkatkan keamanan dengan mengurangi risiko penyalahgunaan hak akses. Sekarang, kekurangan VLAN. Secara logika, jaringan VLAN berbeda network, namun secara fisik yaitu satu network. Artinya, jika network utama bermasalah, maka semua VLAN akan terkena dampaknya. Yang kedua, ketika terdapat data yang dikirim secara broadcast, maka data tersebut akan dikirim ke semua VLAN. Yang terakhir, ketika jumlah host di dalam VLAN banyak, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak dapat dimanajemen. Dan untuk pembahasan terakhir yaitu ada contoh topologi VLAN. Bisa terlihat seperti di gambar. Sekian video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.